Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ilmi Rusman, stambuk C30113662. Jadi di video ini saya akan membahas studi kasus audit manajemen sumber daya manusia di PG Kebon Agung. Jadi definisi audit manajemen merupakan efektivitas dan efisiensi terhadap operasi perusahaan. Sedangkan audit SDM adalah penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Jadi di PG Kebon Agung ada 3 tahapan audit manajemen. Yang pertama itu ada audit pendahuluan, yang kedua itu ada review dan pengujian pengendalian manajemen, dan yang terakhir itu ada audit lanjutan. PG Kebon Agung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri gula. PG Kebon Agung dipimpin oleh seorang pemimpin yang dibantu oleh 4 kepala bagian dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Pemimpin bertugas untuk mengkoordinir tugas-tugas keempat kepala bagian tersebut untuk membentuk sebuah hubungan kerja yang dinamis. PG Kebon Agung senantiasa melakukan perencanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Perencanaan kegiatan dilakukan pada awal setiap tahun dan tertuang dalam program kerja perusahaan. PG Kebon Agung juga melakukan pengendalian manajemen, yaitu berupa audit manajemen. Dalam analisis data yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada tahapan audit manajemen, ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu audit pendahuluan. PG Kebon Agung melakukan audit manajemen untuk membantu proses evaluasi aktivitas SDM. Yang kedua itu ada review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor melakukan review dan pengujian pengendalian manajemen ke PG Kebon Agung untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi. Audit lanjutan ada aktivitas SDM, yang salah satunya saya ambil pelatihan dan pengembangan yang memiliki kriteria, penyebab, dan akibat. Kriterianya, setiap karyawan mempunyai hak untuk mendapatkan pelatihan di setiap bidangnya, dan karyawan diharapkan mampu meningkatkan kompetensinya. Yang kedua itu ada penyebab. Pelatihan dan pengembangan karyawan yang dilakukan PG Kebon Agung tidak mencakup keseluruhan karyawan. Hal ini dikarenakan program pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap teknik baru pemurnian nira tidak mencakup 42 karyawan yang terdapat pada stasiun pemurnian nira. Teknik baru pemurnian nira menggunakan sistem baru, yaitu multi-tray clarifier menjadi single tray clarifier. Hanya 15 karyawan yang mendapat pelatihan. Hasil dari pelatihan tersebut belum tentu disebarluaskan kepada 27 karyawan yang tidak mengikuti pelatihan. Akibatnya, hasil dari pelatihan dan pengembangan pemurnian nira ini yang dilakukan hanya 15 karyawan dan belum tentu disebarluaskan, menyebabkan hanya sebagian karyawan yang mengalami peningkatan kompetensi, dan pelatihan yang hanya dilakukan 15 karyawan ini berdampak pada hasil gula yang diproduksi. Yang kedua itu ada penilaian kinerja. Kriterianya, penilaian kinerja mempunyai instrumen dan standar yang dinyatakan secara tegas dan digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja. Yang kedua itu ada penyebab. Perusahaan telah mempunyai instrumen dan standar penilaian yang jelas dan belum sebelumnya telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Yang ketiga itu ada akibatnya. Adanya instrumen dan standar penilaian yang jelas memudahkan bagian SDM untuk mengetahui perkembangan karyawan. Selain itu, penilaian kinerja dapat terarah dan seragam. Yang ketiga itu ada kompensasi dan balas jasa. Kriterianya terdapat pedoman perusahaan yang mengatur secara tegas mengenai kompensasi dan balas jasa terkait skala upah yang diterima masing-masing karyawan sesuai dengan golongan jabatannya. Yang kedua itu ada penyebabnya. Yang terkait dalam penyebabnya itu, kompensasi dan balas jasa berupa upah yang diberikan PG Kebon Agung melebihi batas UMR Kabupaten Malang pada tahun 2014, yaitu 1.635.000. Yang akibatnya besaran upah merupakan hasil perhitungan yang disesuaikan dengan hasil evaluasi kerja dan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga karyawan mendapat hak-hak yang seharusnya. Adapun kesimpulan yang saya ambil, PG Kebon Agung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri gula. PG Kebon Agung dipimpin oleh seorang pemimpin yang dibantu oleh kepala bagian dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Pemimpin bertugas untuk mengkoordinir tugas-tugas keempat kepala bagian tersebut. Untuk membentuk sebuah hubungan kerja yang dinamis, PG Kebon Agung melakukan audit manajemen untuk membantu proses evaluasi aktivitas manajemen. Pada tahap auditor melakukan review dan pengujian pengendalian manajemen PG Kebon Agung untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi. Adapun beberapa yang saya ambil berkaitan dengan aktivitas yang ada dalam sumber
Itulah pemaparan studi kasus audit manajemen sumber daya manusia. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.